Oke pendengar Trijaya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di Trijaya Siang, di jam terakhir saya ini, saya bakal ada tamu. Aduh, tamu, kok jadi tamu-tamuan ya kayaknya. Selamat siang, Kayla. Kalian. Kaylia. Selamat siang. Saya berusaha untuk tidak melihat contekan dan ternyata saya salah panggil akhirnya ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Kayla Islamadina, begitu nama lengkapnya? Ya, Kalia Islamadina. Ya betul. Nah, kalau ini kan penyanyi yang sebenarnya udah dari tahun kemarin ya, lagu pertamanya ya? Betul sekali. Udah dari tahun kemarin. I Smile sudah dari tahun kemarin. I Smile itu udah dari tahun kemarin. Dan di tahun 2023 ini ada lagunya lagi yang judulnya 23 to Deep Too Much. 23, karena itu berbahasa Inggris. Betul. Berbahasa Inggris. Aduh, bukan 23 gitu disebutnya ya. Ya sebenarnya kalau menyebut 23 nggak apa-apa. Tapi bentar, satu-satu. I Smile dulu nih, karena mungkin juga harus dikenalin juga. Mungkin pendengar Trijaya juga masih belum ngeh juga sama yang I Smile. Why I Smile? Yang senyum bukannya mulut ya? I Smile kan kalau kita mata juga ikut senyuman. Matanya ikut tersenyum ya dalam wajah ini. Kalau senyum kan semua gerak soalnya. Iya, betul. Ini gimana tentang lagu I Smile ini sebenarnya? Jadi I Smile ini sebenarnya merupakan sebuah lagu yang salah satunya itu terinspirasi dari salah satu member NCT kesukaan aku. Tapi sebenarnya si I Smile ini dia menceritakan mengenai ketika kita suka sama orang, especially ketika kita masih remaja, tuh perasaannya seperti apa sih? Sebentar, kok ada sebut member NCT yang disuka, siapa di situ member yang namanya Jeno. Jeno, oke. Yes, betul. Ketika ngeliat Jeno, matanya menginspirasi atau gimana nih? Karena memang dia terkenal karena punya I Smile-nya. Begitu. Sehingga itu salah satu inspirasi dari lagunya sebenarnya. Tetapi again, sebenarnya lagu ini banyak terinspirasi juga dari kalau misalkan orang itu dia suka sama orang itu perasaannya seperti apa sih gitu. The butterflies in your stomach, deg-degannya. Begitu itu terdeskripsikan di I Smile. Di matanya itu ya. Di lagu ini. Siapa yang bikin lagu ini? Karena kabarnya dirimu ini juga termasuk yang sebelum akhirnya bernyanyi dan mempublish lagu itu, kamu suka tulis-tulis lagu juga sebenarnya. Betul. Lagu I Smile ini aku yang tulis sendiri. Lagu I Smile ini aku yang tulis. Ini lagu keberapa yang pernah kamu tulis? Sesungguhnya udah banyak sekali sih Mas yang nggak pernah dipublish ya, tapi cuman ini lagu ketiga aku yang dipublish. Jadi tahun 2021 itu the very first time laguku dipublish, walaupun bukan aku yang menyanyi. Yang nyanyi adalah kakakku Alika Islamadina. Judulnya Reasons to Fall in Love. Itu adalah lagu pertama yang aku tulis dan dipublish secara publik, dan alhamdulillah responnya sangat-sangat baik. Lalu di tahun 2022 juga aku nulisin lagu sebenarnya sempat tahun 2015 sama sepupu-sepupu aku untuk kita sempat bikin girl band gitu bareng-bareng. Sempat bikin girl band, terus kita sempat nulis lagu bareng-bareng juga yang tadinya ingin kita nyanyikan. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, karena kita udah semakin gede dan itu lagu untuk anak-anak, kita ngerasa kalau kurang cocok nih kalau kita yang bawain. Sehingga tahun 2022 kemarin itu, atau tahun 2023 awal, 2022 kemarin itu kita akhirnya lagunya dibawakan oleh Amora Lemos. Judulnya adalah Buku Mimpiku. Itu sih dua lagu sebelum pada akhirnya aku menuliskan I Smile. Bentar dulu, kalau ngerunut waktu dari 2015 bahkan udah mulai nyanyi-nyanyi juga berarti? Betul. Waktu itu grup gitu ya? Iya betul. Sebenarnya pertama kali banget aku nyanyi itu dari umur 4 tahun sesungguhnya. Dari umur 4 tahun, karena aku sempat les di music house-nya Bang Elva Sashoria. Dan tahun 2013 itu setelah les di sana, kita kebetulan menjadi perwakilan Indonesia untuk dikirimin ke Italia dalam bentuk International Choir Competition. Gitu. Alhamdulillah kita membawa pulang medali emas. Lalu tahun 2015 itu dia aku pertama kali nge-form girl group sama sepupu-sepupu aku. Tahun 2015 gitu. Jadi, terus apa yang bikin jadi sekarang aku sendiri aja deh gitu? Karena perjalanan kan macam-macam tuh, dari choir juga, nge-group juga, sekarang jalan sendiri nih. Betul. Sebenarnya sepupu-sepupu aku pun juga udah sendiri-sendiri, lebih dalam daripada aku gitu. Jadi ada yang dari 2019, ada yang dari pandemi, ada yang dari 2021 juga gitu. Sebenarnya awalnya aku sempat memutuskan untuk gue nggak mau solo gitu, karena sepupu-sepupuku udah solo semua. Kakakku pun juga udah solo, seorang penyanyi. Aku sempat mikir kayak ya udah gue nulis lagu aja deh. Gitu. Tapi habis itu pas banget pas lagi pandemi juga, aku sering-sering cover di sosial media, dan aku bahkan punya series sendiri di sosial media aku namanya Rewrite. Jadi basically aku menuliskan ulang lirik lagu yang aku suka. Lirik lagu dari lagu yang aku suka
gitu. Jadi misalkan lagunya Tulus gitu misalkan, aku ntar akan menuliskan ulang liriknya seakan-akan kalau misalkan aku yang nulis liriknya tuh gimana sih gitu. Jadi itu dibikin videonya di cover gitu dan ada seriesnya bahkan. Betul, ada seriesnya di sosial mediaku. Setelah itu responnya again sangat-sangat positif. Terus aku mikir kayak kan aku udah sering nge-rewrite nih, kayaknya akan lebih menarik kalau misalkan aku punya lagu sendiri dan menyanyikan lagu tersebut yang aku bikin, bukan orang lain doang yang bisa nyanyiin lagunya gitu. Jadi kayaknya memang gerakan awalnya lebih ke nulis lagu ini ya. Awalnya lebih nulis lagu. Iya lagu. Kan, memang oke bernyanyi, tapi kan nggak semua penyanyi itu kayak enjoy dengan nulis lagu ya. Tapi beda dengan dirimu yang kayaknya justru nulis lagu, nge-rewrite lirik itu dan sebagainya, dan tetap dinyanyikan juga sih, ya kan. Jadi akhirnya I Smile ini yang jadi lagunya Kayla sendiri. Betul. Oke, itu yang pertama, lagu yang pertama. Kalau gitu boleh saya dengerin dulu ya. Boleh. Ke pendengar Trijaya yang lain, kalau I Smile ini adalah lagu yang ditulis sama Kayla Islamadina sendiri, menjadi lagu pertamamu juga. Yes. Begitu, dan ini bisa kita dengerin bareng sekarang. Duh, lagunya kalau saya denger nggak lihat yang nyanyi ada di depan saya pikir ini lagu luar negeri loh. Ini bahasa Inggrisnya oke banget ya, liriknya juga. Biasanya kan kalau nulis lagu cenderung kalimatnya pendek-pendek nih. Tapi kalau saya perhatiin di lagu ini, kau pakai kalimat yang bahkan panjang-panjang gitu, dan bahasa Inggrisnya nggak kerasa kalau ini adalah orang Indonesia sebenarnya. Padahal yang nyanyi ada di depan saya dan dia adalah anak UI, bener ya? Kamu anak UI? Betul. Coba diceritain lagi deh tentang I Smile ini. Mungkin ada yang tadi barusan dengar. Ini lagu yang ditulis sendiri dan sebenarnya pengen nyeritain apa di lagu ini? Jadi I Smile ini sebenarnya ingin menceritakan sebenarnya kalau misalkan seseorang punya emosi suka sama orang tuh perasaannya seperti apa sih. Tapi nggak cuman mendeskripsikan perasaan happy-happynya doang, tapi juga mendeskripsikan the moments behind it tuh sebenarnya seperti apa sih. Self-doubts-nya, banyak mempertanyakannya, hal-hal itu sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya emosi suka dari perspektifku tuh bisa sedetail ini sebenarnya. Jatuh cinta intinya ini. Betul. Jatuh cinta ya, lagu jatuh cinta. Tapi kalau tadi saya sempat tanya pada saat off air, ini yang gitar siapa? Kamu juga nih jangan-jangan? Ternyata bukan katanya. Bukan. Apa? Kenapa kamu nggak sekalian juga untuk main musik? Karena nulis lagu kan biasanya juga sambil main musik gitu. Betul. Aku nggak bisa kebetulan tapi nggak bisa. Jadi dia enjoy dengan menulis lagu, banyak lagu yang dia tulis dipublish juga, tapi justru di sisi lain alat musiknya belum gitu belum ya? Bisa, karena memang kalau aku merasa bahwa we don't need untuk bisa nggak harus bermain gitu ya? alat musik sebenarnya. Menurut aku pada akhirnya kasihan atau memberi limitasi untuk orang-orang yang sama kayak aku gitu. Kayak ada nadanya dan ada melodi dan ada notasinya di kepala, tapi kita nggak bisa mewujudkan itu secara langsung gitu. Makanya pada akhirnya aku kerja sama-sama. Itu siapa yang akhirnya bantu kerjasama yang sehingga akhirnya muncul notasi yang indah seperti ini? Nah, melodinya itu dari aku. Melodinya dari aku, cuman pada akhirnya aku memang record demo sendiri. Jadi aku record aku nyanyi sendiri dari awal hingga habis. Terus aku kirimin ke produserku. Produserku namanya Kalisha Isyana. Dia yang juga memproduseri laguku yang kedua 23. Dan ya aku bekerja sama dia sih untuk pada akhirnya dia bantu nge-arrangement juga gitar seperti apa, pianonya seperti apa, vibe lagunya seperti apa. Dia yang pada akhirnya bisa ngebantuin aku mewujudkan visi-visi aku sih. Banyak revisi nggak pada saat kamu share pertama kali dengan kamu menyanyikan ini sampai akhirnya jadi seperti ini tuh prosesnya gimana tuh? Alhamdulillah nggak banyak revisi. Oke, jadi ini banyak revisi lebih original juga nih sebenarnya. Betul, karena justru malah revisinya itu di diriku sendiri gitu. Jadi aku justru malah lebih keras sama diriku sendiri buat kayak ketika aku ngirimin demo ini ke produserku, aku memastikan bahwa ini udah beres gitu gitu. Tapi ketika kita ngobrol-ngobrol lagi pas lagi workshop, ternyata lagu itu sempat kepanjangan. Lagu aslinya tuh 6 menit. Wow. Sebenarnya. Tapi padahal kalau kita bilang lagu-lagu belakangan 2 menit cukup biasanya ya. Iya betul. Kamu malah nulis lagu 6 menit. Iya, karena aku emang orangnya lumayan banyak yang ingin disampaikan gitu. Dan aku merasa bahwa kayak ini kayak kelamaan deh, tapi tetap dan benar memang kelamaan sehingga ada bagian yang dipotong ketika kita lagi proses workshopnya. Tapi sesungguhnya lagu originalnya yang sebelum dipotong itu pada akhirnya aku nyanyiin lagi
Aku nyanyiin lagi, aku bikin live versionnya, terus aku launching lagi di berbagai DSP, judulnya I Smile Uncut version. Oke, kayak film ya jadinya ya. Ada versi panjang, ada yang versi pendek. Ada versi originalnya, sama ada versi yang sudah di studio. Jadi ada yang versi 6 menit, ada yang versi, kalau yang ini kan cuma sekitar 4 menit ya jadinya ya. Betul. Oke, tapi ternyata prosesnya seperti itu. Tapi balik lagi, kenapa dari I Smile lalu ke lagu berikutnya yang ada di tahun ini 23 itu full English akhirnya? Sebenarnya karena satu, aku merasa memang lebih nyaman untuk menulis dalam bahasa Inggris sih sebenarnya. I feel merasa lebih mudah aja untuk mengekspresikan apa yang ingin aku ekspresikan, terutama ketika melihat pesannya seperti itu gitu. Bagi aku kayaknya lebih mudah kalau misalkan aku mengekspresikannya pakai bahasa Inggris. Tapi tentunya itu nggak menutup kemungkinan untuk aku bisa nulis dengan bahasa Indonesia juga. Cuman pada saat itu memang aku merasa lebih nyamannya pakai bahasa Inggris aja sih. Jadi dari beberapa lagu yang udah dipublish ini bahasa Inggris semua nih kayaknya? Betul, so far bahasa Inggris semua. Ini, kamu kayak beli cilok juga bahasa Inggris jangan-jangan ya? Tidak dong. Aku bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cuman kalau nulis lagu. Nah, itu dia. Apa sensasinya ketika menggunakan bahasa Inggris? Karena kan biasanya justru mungkin kosakata jadi terbatas. Terus selain juga sekarang juga banyak tren lagu-lagu Indonesia yang kembali dengan bahasa-bahasa puitis misalnya kayak gitu kan, yang akhirnya vibes-nya anak senja dan sebagainya. Nggak tergerak juga untuk bikin yang seperti itu? Atau memang kayak bahasa Inggris lebih mewakili perasaan nih gitu? Sebenarnya justru malah menurut aku dengan bahasa Inggris lebih banyak, kalau menurut aku ya, bahasa Indonesia itu kan kata-katanya sebenarnya lebih panjang-panjang. Sehingga kalau aku itu orangnya banyak yang ingin disampaikan gitu, makanya liriknya padat banget kan untuk dua laguku ini. Benar. Lumayan padat sekali dua-duanya gitu, sehingga aku takut kalau misalkan dengan bahasa Indonesia, selain karena aku takut tidak bisa menggunakan kata-katanya dengan benar untuk mengekspresikan apa yang aku ingin ekspresikan, jadi lebih limited. Lebih terbatas apa yang ingin aku sampaikan, karena bahasa Inggris itu kata-katanya lebih pendek-pendek. Tapi justru malah aku lebih salut sama orang-orang yang bisa nulis dengan bahasa Indonesia dengan lancar. Karena again benar tadi, kata-kata itu sangat-sangat puitis dan banyak sebenarnya kosakata yang bahkan kita nggak pakai setiap hari gitu, jadi perlu dieksplor lagi gitu kalau misalnya bahasa Indonesia. Sehingga aku salut banget sih kalau orang bisa nulis dalam bahasa Indonesia dan punya kosakata yang expanded banget. Tapi balik lagi ke awal ceritanya tadi, kalau ada sisi pengaruh dari Jeno gitu ya, NCT. Tapi lagunya vibes-nya kayaknya nggak terlalu K-pop gitu jatuhnya. Karena gimana memang nih? Lebih ke ini aja sih Mas, sebenarnya inspirasinya aja sih sesungguhnya. Tapi lagu-lagu siapa yang akhirnya banyak ngasih influence buat bernyanyi, bahkan menciptakan lagu dan sebagainya? Sebenarnya ada banyak banget penyanyi yang menjadi influence aku. Tapi ketika aku menuliskan I Smile ini, aku lagi dengerin banyak banget seorang penyanyi luar namanya Lizzy McAlpine. Aku suka banget sama lagu-lagunya dia, dan aku memang suka sekali mendengarkan lagu yang aku dengarnya tuh tenang gitu rasanya. Tenang gitu mendengarkannya, itu that's yang aku rasa dengan pesan yang aku ingin sampaikan paling cocok memang membawakan pesan yang seperti itu. Jadi pada saat aku nulisan I Smile, aku lagi dengerin banyak Lizzy McAlpine, banyak dengerin Levi, banyak dengerin lagu-lagu Indonesia juga banyak, lagu-lagu yang lebih gitar biasanya. Dan banyak sih sebenarnya, cuman Lizzy McAlpine merupakan salah satu orang. Dan memang ambience yang kamu bentuk akhirnya di lagu ini tenang itu tadi ya kayaknya ya. Underline-nya adalah tenang. Dan memang kalau kita lihat tadi meskipun ceritanya tentang jatuh cinta, tapi cozy aja gitu ya. Betul, nyaman aja sih. Nyaman aja gitu itu ya. Salah satu achieve, yang aku ingin achieve juga. Dan memang itu yang didapetin ya. Nanti kita bakal lanjut untuk denger lagu berikutnya, atau sekarang aja deh saya pengen denger 23. Yes. Yang ini di tahun ini ya? Yes, di bulan betul. kemarin bahkan? Di bulan kemarin, tanggal 23 Juni. 23 Juni. Ini 23 Too Deep Too Much. Loh, Too Deep kok Too Much? Ini ada apa nih di sini? Kita dengerin dulu ya. Oke, itu tadi lagu 23 Too Deep Too Much dari Kayla Islamadina. Kayla, ini ceritain nih lagunya tentang apa? Apakah prosesnya juga sama kayak I Smile tadi untuk prosesnya sampai akhirnya jadi satu lagu berikutnya milikmu? Oke, jadi sebenarnya untuk 23 ini sendiri tuh development prosesnya lumayan lama, hampir setahun, bahkan setahun lebih deh kayaknya. Aku ngedevelop lagu ini karena salah satu hal yang menjadi struggleku adalah, tadi kita sempat ngobrolin juga pas lagi off air, ini lagunya apakah bisa menjadi sebuah lagu yang easy listening untuk orang atau tidak.
Easy ditambah- listening sih iya, tapi sing Lirik alongnya ini loh yang agak liriknya Jadi- panjang-panjang loh. Jadi sesungguhnya lagu ini tuh jenis lagu yang aku suka dengar. Gitu. Oke. Aku memang suka banget dengerin lagu R&B, dengerin lagu bit jazzy, bluesy. Itu definitely salah satu genre yang aku suka banget untuk dengerin gitu. Dan aku penasaran kalau misalkan aku yang nyanyiin sebenarnya bakal kayak gimana sih gitu. Sehingga proses pembuatan lagunya, karena again aku bikin lagunya sendiri juga, sempet mikir panjang gitu karena aku nggak experience untuk bikin lagu kayak gini. Jadi sempet harus banyak cari referensi, Betul. harus banyak naruh pause-nya juga kayak oke, habis ini rada mandet, oke berarti harus cari banyak referensi lagi baru lanjut nulis lagi gitu. Sempet ada proses itunya karena belum experience untuk menuliskan lagu yang seperti itu, tapi pengen banget pada itu pengen push diriku to my limit gitu, sehingga proses penulisannya itu cukup panjang. Nah, yang pada akhirnya kenapa hingga proses produksinya pun juga ikutan panjang adalah karena kita sempat worried, sudah aku dan tim tuh sempat worried apakah lagu ini merupakan jump yang lumayan jauh dari I Smile gitu, karena I Smile lagu sangat-sangat tenang, sangat-sangat gitar bass juga, sebenarnya dua-duanya sama-sama gitar bass, tapi satu elektrik gitar, satu lagi lebih ke gitar akustik gitu. Dua lagu yang sangat-sangat berbeda. Sehingga dari kita tuh kemarin pada saat proses produksi mencari gimana sih caranya lagunya dua genre yang berbeda banget tapi tetap ketemu titik tengahnya gitu. Orang yang dengerin tuh tahu kayak oh ini nyanyi Kalia gitu. Dapat kok, saya dapat. Kalau dapat berarti itu sudah tercapai, terima kasih Mas. Tapi di sisi lain sebagai penyanyi yang juga nulis lagunya sendiri dan kalau dari ceritanya Kalia ini kayaknya kamu bisa membuat lagu yang sesuai dengan idealismu dan nggak terlalu banyak direcokin sana sini gitu ya. Karena kan biasanya ada yang aduh jangan gini deh, jangan gini deh, jangan itu deh. Benar nggak sih kalau saya bilang gitu? Ini kayaknya orang ngebebasin gitu loh, tim ini ngebebasin untuk kamu explore apa yang pengen kamu mau gitu. Alhamdulillahnya sih, sebenarnya I have a great team karena at the same time mereka tahu balance-nya di mana sih Mas. Kayak apakah aku dibiarkan untuk semena-mena seakunya banget gitu juga tidak. Tapi at the same time mereka memberikan aku kebebasan untuk kamu mau nyampein apa, berarti dari tim yang ngebantuin untuk menyampaikan saran dan kritiknya aja gitu, biar kita tahu kamu pesannya pengen disampeinnya apa, gimana caranya kamu bisa menyampaikan pesan ini as best as possible gitu, gimana kamu juga enak menyampaikan pesannya tapi at the same time orang juga bisa ikut enjoy lagunya gitu, ketemu titik tengah di situnya gitu. Jadi aku bersyukur banget sih punya tim yang jadi nggak mikirin penyanyinya aja ya, tetap ini mikirin gimana orang lain ikut denger lagu kamu gitu ya. Betul, tentu dong, karena kan yang menikmati lagunya kan juga pasti orang lain kan. Jadi kemarin itu salah satu aspek yang pada akhirnya membuat proses produksi lumayan lama adalah gimana caranya kita bisa create itu sih, titik tengah itu. Kayak oke, ini lagu yang aku ingin nyanyiin tapi at the same time orang lain dengernya pun juga oke, gue suka nih lagu gitu. Ketemu di tengah. Tapi di perjalanannya biasanya apalagi ini masih di awal gitu ya, 1-2 lagu paling nggak ada video musik, ada orang bisa ngakses oh iya yang mana sih orangnya, yang mana sih video, dan video musik kan biasanya juga mewakili perasaan lagu itu sendiri gitu ya. Betul. Sejauh ini gimana prosesnya untuk I Smile sama 23 ini? Untuk I Smile dan 23 sebenarnya dari kemarin aku lebih fokus untuk lirik video sih Mas. Karena menurut aku liriknya panjang-panjang. karena sebenarnya salah satu aspeknya adalah karena jadi awalnya aku memang pengen bikinnya music video. Tapi habis itu aku mikir kayaknya lirik video jauh lebih mudah untuk aku lakukan dalam proses aku memulai ini dengan aku indie juga kan. Jadi kayak lirik video itu merupakan suatu proses yang lebih mudah untuk aku lakukan. Lebih simple juga ya, dan bisa juga lebih langsung orang akses gitu. Betul. Namun at the same time ada orang dia waktu itu pernah nge-DM aku. Ini adalah kenapa pada akhirnya aku sangat mengencarkan kayaknya aku pengen fokusin lirik video aku memang dibuat seperti musik video tapi berlirik. Jadi satu alasannya adalah karena waktu itu ada yang pernah nge-DM aku, beberapa orang actually. Beberapa orang nge-DM aku ketika 23 ini dikeluarkan karena mereka bilang mereka nunggu lirik videonya. Karena laguku untuk mungkin karena aku pendatang baru juga, beberapa DSP itu tidak provide lirik. Sehingga lagunya cuma bisa didengarkan doang. Namun teman-teman yang nge-DM aku ini mereka nggak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar, jadi mereka benar-benar tidak bisa enjoy lagunya unless aku ngasih lirik gitu. Sehingga itulah pada akhirnya kenapa gue bisa kok create sebuah video yang ada moodnya, memperkenalkan lagunya dengan baik, tapi also at the same time mengakomodasi untuk orang-orang ini gitu. Mereka juga bisa ikut enjoy lagunya dengan aku bikin lirik video. Dan itu ada di 23?
Dan itu nanti ada I Smile sudah ada lirik videonya, 23 nanti akan ada lirik videonya juga. Oke, coming soon yang 23. Coming soon. Sebenarnya biar bisa accommodate untuk everyone aja sih. Biar semua orang bisa mendengarkan laguku dengan baik. Oke. Jadi memang setelah I Smile lalu ada jeda yang lumayan panjang, proses produksi 23 ternyata juga nggak sesimpel itu. Akhirnya bulan Juni kemarin muncul 23. What's next? Apakah ketika 23 ini muncul, oke, fokus dulu ke sini atau udah ada plan-plan lain nih sebenarnya? Tentu sudah ada plan-plan berikutnya. Tapi ya so far aku pengen fokus on promotions 23-nya terlebih dahulu, tapi tentunya kedepannya pasti akan ada banyak project ke depannya. Mungkin akan ada duet, mungkin akan ada lagu lain, mungkin akan ada EP. Kalau ngincer-ngincer duet, collab sama siapa sih pengennya gitu yang spill gitu? Untuk collab, sudah ada banyak banget sih yang ngajak collab karena I adore so many people. Tapi untuk teman-teman orang-orang terdekatku, Raffi Sudirman, sama kakak sendiri? Friends, dan aku suka banget. Kakak aku sendiri tentunya. Kakak aku sendiri tentunya itu sebuah kepastian. Tapi a lot of my close friends sih, aku berharap banget bisa create sesuatu bareng sama mereka gitu kan. Dari dulu aku sudah mengagumi mereka banget. Terus sekarang ketika aku ikut bernyanyi juga, aku hopefully bisa share the same sentiment gitu. Jadi kita sama-sama bisa nyampein pesan yang sama bareng. Kayak Raffi Sudirman, Rahmania Astrini, dan teman-teman lainnya. Kasih Via Ziza, aku look up to her banget sebagai seorang penyanyi. Dan ya semoga kedepannya bisa banyak kolaborasi sama musisi-musisi yang aku sayangi. Amin. Amin. Jadi berkaryanya juga menyenangkan gitu ya. Dan tetap dengan lagunya sendiri nanti jangan-jangan nih kayaknya. Oke, karena saya juga harus close nanti di jam 3. Saya pengen nyanyi dulu dong sepenggal nih dari lagu yang mana? Mau yang 23 deh. Yang 23. Saya pengen dari langsung di studio ini kira-kira Kayla bisa seperti apa nih mencurahkan lagunya. Boleh dong? Oke. But at the end of the day, that list it won't matter. Could be empty or be filled to the brim with 23 ways of how I could love you. 'Cause all I know is you. And how could it be anyone else but you? Guess I'm in too deep, guess I'm in too much, but it's all good for you. Yang tepuk tangan saya sendirian karena di studio cuma ada saya. Tapi harusnya memang penyanyi Indonesia beragam, termasuk Kayla ini bisa mewarnai musik Indonesia juga ya, dengan talentanya. Emang udah dari umur 4 tahun nyanyi choir, grup, sekarang solo dengan lagunya sendiri, ini luar biasa. Tapi di mana orang-orang bisa akses? Tadi saya ngintip sosial medianya, di YouTube-nya juga udah ada ya sebenarnya ya. Betul. Gimana bisa lebih kenal lagi sama kalian? Jadi untuk social media platform aku, semua username-nya sama, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, apapun itu semuanya bisa diakses di username yang sama, yaitu di Khalia Isla Madinah, KALYA Isla Madinah. Gitu. Jadi bisa di lagu-lagunya di platform-platform digital juga udah bisa diakses. Yes, betul. Lagunya sudah ada, semua laguku baik I Smile ataupun 23 Too Deep Too Much sudah bisa diakses di berbagai digital streaming platforms. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di YouTube Music, dan berbagai digital streaming platforms lainnya. Di Trijaya juga nanti ada pasti ya. Yeay, jangan lupa jadi request teman-teman. Terima kasih Khalia Isla Madinah udah hadir di Trijaya siang hari ini. Terima kasih juga Kak. Good luck, selamat menikmati panasnya Surabaya. Ini kan tadi baru datang pagi tadi kan ya. Betul. Langsung dengan segala aktivitasnya, sukses. Mudah-mudahan lagu-lagunya makin banyak, makin mewarnai juga, dan makin dikenal, makin bisa dinikmati oleh pecinta musik Indonesia dan juga bahkan dunia. Thank you Khalia. Terima kasih banyak Kak. Selamat siang. Selamat siang.